Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa lanjut eksplor kembali gimana kejadian tadi malam ya, dengan leburnya Eyang di Wangkara. Saya mengucapkan sangat bela sungkawa, semoga Eyang di Wangkara ditempatkan di sisi yang paling terbaik. Amin. Ya teman-teman, dia adalah makhluk yang pejuang yang sangat tangguh, tidak diragukan lagi. Wejangannya, kebaikannya ini sangat membuat saya ini menjadi sekuat ini teman-teman. Jadi kejadian tadi malam ketika kami berangkat eksplor, tiba-tiba ada ledakan sehingga kita terpisah ya. Terpisah. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Mas Probo, berhasil masuk ke dalam peperangan yang ada di Kerajaan Rakasota teman-teman. Dimana peperangan itu saya menggambarkan itu benar-benar sangat dahsyat. Saya hanya berlindung karena semuanya itu penuh dengan api dan api teman-teman. Jadi posisi yang terakhir yang saya ingat itu, saya hanya mendapatkan instruksi dari para sahabat-sahabatnya hanya untuk mundur. Dan akhirnya saya bersama Mas Probo bisa mundur, walaupun Mas Probo sekarang itu terluka teman-teman, sehingga malam hari ini itu tidak bisa ikut eksplor teman-teman. Juga untuk pemulihan, tenaganya benar-benar terkuras habis di situ. Ya. Selain itu juga kita mempunyai tugas di mana kejadian Mbah Dangi kemarin ya, itu meninggalkan PR ya, dimana Raja Sasmoyo itu mau mencari raga baru lagi setelah meninggalkan dari raganya Mbah Dangi. Tentunya itu kami tidak mau itu teman-teman. Tapi tenang saja, saya tadi juga sudah ngecek ke tempat bayinya Mbak Yanti. Alhamdulillah di sana itu tidak ada gangguan apapun teman-teman. Terus Mas Diki ya, Mas Diki juga tadi malam katanya gimana ceritanya? Itu Mas, semalam sempat dibuka yang kitab dari yang Madri sama si Bungir. Jadi efeknya seperti itu. Awalnya dari kita mencari itu Mas, kan kita ada dapat serangan dari kayak Adipati, dia mengakunya Adipati dari Kadipaten Jenggolo Jenggolo. Dia itu menyerang dan kami dilindungi oleh Eyang di Wangkara di saat itu. Padahal yang di Wangkara kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya Diki sekuat tenaga melawan dengan kekuatannya, tapi tidak mampu, sampai akhirnya datang si Bungir dan tiba-tiba memegang tangannya membuka. Dan efek yang dirasakan itu kalau saya lihat di video tuh, si Jenggolo itu merasakan silau loh. Dan Diki menjadi membabi buta, tangannya nggak tahu ke arahnya kemana. Tadi bahkan saya ngecek badannya itu benar-benar panas, tapi katanya kedinginan ya, jadi panas dingin kayak dispenser. Ya saya doakan Mas Diki juga cepat sembuh lah ya, sehingga bisa menambah pasukan kita sebagai semakin kuat teman-teman. Yang mungkin yang bertanya-tanya tentang Mbah Dangi, gimana kabarnya Mbah Dangi? Kurang sehat Mas. Kenapa sih? Kurang duit. Walah, lagi nggak punya uang katanya teman-teman. Tentunya Mbah Dangi sudah kembali normal teman-teman. Ini ya. Ya berkat kalian. Ya, amin. Berkat Gusti Allah ya Mbah Dangi ya. Benar. PR di sini kita harus menyelesaikan 2 misi teman-teman. Tapi yang paling urgent itu adalah peperangan yang ada di Kerajaan Rakasota teman-teman. Karena di sana itu benar-benar sangat genting. Mau nggak mau, siap nggak siap, dia adalah saudara kita. Kita harus benar-benar membantunya. Apa bisanya ya? Sebisa-bisa kita teman-teman. Toh ternyata nanti di jalan menemukan sebuah informasi tentang Kerajaan Sasmoyo, kita rangkap teman-teman di sini. Kerja keras. Benar-benar lagi semuanya lagi terombang-ambing teman-teman. Ya ini ya, saya minta doanya, semoga berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada Mas Jody yang ikut andil dalam penguatan Tim Kasih ya. Siap, sama sana. Mungkin cukup, ada yang mau nambahin? Ini Mas, sama dapat sebelum yang di Wangkara itu kan nitip amanah ya kan? Ya, sebelum yang di Wangkara lebur sempat memberikan titipan. Tadi cerita itu. Ya.
Ya teman-teman, katanya dengan meninggalnya yang Dewangkara menitipkan sebuah amanah, yaitu panah ya, yang mau dikasihkan kepada yang Martaji. Yang Martaji. Panah apa namanya? Ingkir, Ingkir. busur ingkir. Dimana ya nanti mungkin itu sangat berguna dalam peperangan ini, makanya kita harus koordinasi dengan yang Martaji juga. Tapi kita untuk memanggil itu tidak berani teman-teman. Selalu Karena itu, sibuk. ya kita berusaha menuju ke sana teman-teman. Oke, mungkin itu saja Nyumpel kok Mas. informasi yang kita bisa dapatkan sementara ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tim gas. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini bentuk terima kasih kalian. Setelah kerajaan ayah saya hampir tumbang, kalian datang dengan tangan kosong. Apakah ini benar yang dinamakan persaudaraan? Mardika, saya mau ke sana Mardika. Tidak perlu. Kerajaan ayah saya, kerajaan Rakasota, diambang kekalahan. Saya tidak ingin kalian datang dan mengacaukan semuanya. Jujur saya kecewa dengan kalian. Katanya kalian saudara ayah saya. Kalian bisa apa dalam peperangan ini? Dulu ayah saya tidak istirahat saat membantu perang kalian. Ayah saya meninggalkan ibu saya dan kerajaannya. Meninggalkan semua yang dia perjuangkan. Demi siapa? Demi kalian, tujuan kalian. Tapi kenapa ketika ayah saya sedang diinjak-injak, kalian masih memikirkan istirahat? Ya memang tidak bisa dipungkiri. Kalian hanyalah manusia yang tidak bisa apa-apa. Hanya bisa merepotkan. Kalian punya raga sehingga kalian harus istirahat. Tapi itu mengecewakan. Setidaknya carilah apa, benda apa, pusaka apa, pasukan mana yang sehingga bisa membantu ayah saya. Saya tidak ingin hanya karena kedatangan kalian saya tidak lagi disebut pangeran. Kalian tidak adil. Ayah saya menyuruh banyak pasukan bertarung demi kalian. Banyak yang gugur di antara mereka. Saya yang masih kecil saja menurut pada ayah sehingga saya mau membantu kalian. Tapi ketika keadaannya sudah berubah, kalian bisa apa? Kalian hanya bisa menyediakan raga yang sejatinya hanya akan mati. Astagfirullah. Jangan seperti itu loh. Apa? Kau bisa membela apa dari apa yang saya ucapkan? Memang kami itu berusaha membantu. Lantas kemana saja? Bisa. Apa yang bisa kalian berikan kepada Raja Rakasota? Sampah semua.
bagaimana dengan kerajaan saya nanti? Ibaratkan musuh hanya tinggal menginjak kepala ayah saja, kami akan kalah. Kalian hanya bisa berbicara di depan ayah saya dan membujuknya, merayunya, menghasutnya agar mereka mau membantu kalian. Apakah ayah tidak memberitahu kepada kalian bahwa kerajaannya sedang diserang? Benar ucapanmu, Mardika. Memang saya sampah dari dia. Memang sampah. Makanya saya tidak mau berteman dengan kalian. Hanya karena saya menghormati ayah saja. Yang sopan loh kamu Mardika. Apa? Mas sekarang lebih tua loh dari kamu loh. Tapi saya lebih berguna dari dia. Apa pembelaanmu? Saya tidak membela apapun di sini. Memang saya tidak berguna. Memang saya tidak bisa apa-apa di sini. Ya, Mas katakan Mas, kita sudah membantu loh Mas. Dan Mardika menganggap kita nggak membantu. Bantuan seperti apa? Kau hanya datang dan berlari-lari saja. Justru yang ada kalian merepotkan kami. Itu yang saya simpulkan. Lantas mau kemana kalian? Hah? Membantu. Membantu apa? Membela Raja Raka Sultan, Tidak perlu. Pulang saja, pulang. Kembalilah ke rumah. Lagi pula ayah sudah memutuskan agar kalian tidak perlu lagi ikut dalam peperangan ini. Kalian pulang. Yang ayah katakan, saya diutus untuk menyampaikan pesan ini. Lebih baik kalian pulang. Ayah mengatakan, takut terjadi apa-apa kepada kalian. Itu secara kiasnya. Tapi secara penilaianku, kalian disuruh pulang karena kalian merepotkan. Iya atau bukan? Ayah sudah memutuskan. Ya, ketika kerajaan Raja Raka Sultan besar, kalian berhubungan baik dengan ayah saya. Ketika kerajaan Raka Sultan hampir hancur, kalian entah di mana, entah apa yang kalian bisa untuk membantu. Pulang saja. Ya saya katakan pulang adanya. Ya mungkin saya sedang marah, saya sedang benci. Tapi saya tidak berbohong dan saya tidak menyalip kata-kata dari ayah. Saya diutus untuk menyampaikan ini. Pulanglah. Karena ayah tidak ingin kalian terjadi apa-apa. Biarkan ayah yang menjelaskan ini semua. Awas jika sampai kalian datang ke kerajaan kami lagi. Saya akan menolak kalian. Mas, kenapa nggak dijelasin dulu Mas? Mas,
Kita jelaskan kepada makhluk yang penuh dengan amarah. Tapi kan posisinya di sini seolah-olah kita itu nggak ada peran apa-apa loh, sedangkan semalam aja sampai terpisah itu gara-gara apa kan? Kita tidak ada pembelaan di sini. Memang benar apa yang diucapkan itu. Bener apa sih macam kita tujuannya juga membantu kok. Di sini Mardika menilai kita itu sampah. Nggak apa-apa. Minum dulu Mas Wan. Ketat aku sebenarnya Mbak. Dalam rumani Lah informasinya apa? di Bali. Hah? Suruh pulang. Suruh pulang. Raja Raka Sota katanya sudah melarang kita membantu, kata si Mardika. Alasannya? Alasannya kita merepotkan, kita itu sampah Wan. Yang diucapkan Mardika itu kita tidak ada berperan apa-apa, hanya merepotkan, kita suruh pulang. Lagian juga Mardika nggak tahu posisinya kita itu lagi dalam posisi apa Mas. Ada 2 PR. Biasa anaknya bilang seperti itu kita Ya. nggak. Kalau dia dewasa, saya dengerin omongannya. Tapi omongannya pedes Mas loh. Ya namanya anak-anak ya, kita hanya bisa memaklumi. Nah, Kecil kan. mau pembelaan seperti apapun, kita tidak akan berguna. Tapi kan kalau misalkan dari kecil nggak dididik, ya otomatis omongannya. Yo, nanti gedenya seperti apa? ngerekit banget. Kau paham sifat Mardika dari dulu seperti apa? Dia hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh ayahnya. Tapi berarti benar ayahnya mengatakan kita yang merepotkan gitu maksudnya. Bukan. Kalau pikirannya pendek ya bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kalau pikirannya luas kan, Raja Raka Sota menyuruh kita tidak usah ke sana itu takutnya kenapa-napa. Itu adalah sebuah kebijakan menurut saya. Tidak mau saya itu kenapa-napa. Iya apa enggak? Iya, tapi kan Tapi dari penyampaiannya Mardika, Yang itu berarti yang menyimpulkan Mardika kalau kita. Ya, Mardika menyimpulkan menyimpulkan Mardika. seperti itu. Tapi kan dari omongan awal, Mardika itu menganggap kita itu merepotkan, dan obrolan yang terakhir kita disuruh pulang ke ayahnya. Kita berdebat masalah ini nggak akan selesainya. Berangkat saja. Sebisa-bisa kita seteyeng-teyengnya dewek lah wis. Yo. Bismillah. banget sih. Gimana kalau tuh? Ya, aku saya sudah paham ya. Ya, mani gua. Posisinya kurang lebih gitu. Kiri semuanya. Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuan Raja? Bukannya di sana sangat genting tiba-tiba Tuan Raja datang ke sini. Tunggu dulu. Bagaimana keadaan kalian? Saya baik-baik saja Tuan Raja. Apakah masalah kalian sudah benar-benar terselesaikan? Insya Allah Tuan Raja. Betul. Bagaimana keadaan di sana Tuan Raja? Yakin masalahmu sudah terselesaikan? Ya, insya Allah Tuan Raja. Kenapa kalian nekat datang kemari? Mau bagaimanapun juga, Tuan Raja sudah saya anggap seperti saudara. Saya tidak mungkin sebagai saudara, saya akan membiarkan semuanya itu terjadi, Tuan Raja. Terima kasih yang sangat besar untuk kalian semua. Ya, saya sempatkan untuk menemui kalian. Karena saya mendengar kabar kalian sudah mulai berperang. Bahkan malam hari kemarin, kalian sempat terserang oleh serangan pasukan lawan kita. Saya mohon maaf atas kelemahan dari kerajaan kami. Ya, memang peperangan masih berlanjut. Akan tetapi, ini lebih penting dari peperangan itu. Ya, seperti yang kalian tahu, yang mungkin sudah kalian dengar, kerajaan saya saat ini sudah diambang kekalahan. Maafkan saya Tuan Raja.
Itu bukan kesalahanmu. Saya tidak menyangka. Saya benar-benar akan kalah. Saya akui jumlah pasukan kerajaan lawan. Kerajaan Jonggala sangatlah banyak. Sangatlah kuat. Begitu juga dengan wilayah kekuasaannya pun sangat luas. Mungkin memang saya harus perlu belajar lagi menjadi raja. Maafkan saya Tuan Raja, saya tidak bisa membantu apa-apa. Saya hanya sampah Tuan Raja. Di saat yang seperti ini, saya hanya bisa bingung. Saya hanya bisa merepotkan Tuan Raja. Jangan kalian berpikir seperti itu. Justru saya sangat menghargai perjuangan kalian. Di sela-sela masalah yang kalian hadapi, kalian masih sempat datang ke sini dan sempat berjuang di malam hari kemarin. Itu adalah hal yang sangat berharga untuk saya. Bahkan setelah saya peringatkan kalian untuk tidak datang, kalian tetap bersikeras. Itu tandanya kalian tulus. Kalian benar-benar ingin membantu saya. Apakah itu pantas disebut sampah? Tidak. Bagi kalian, mungkin kalian sampah. Bagi saya kalian itu adalah permata. Kenapa kalian merendah seperti itu di hadapan kami? Di hadapan saya. Padahal kalian adalah makhluk-makhluk yang berpengaruh besar untuk saya, untuk kerajaan saya. Tidak sepatutnya kalian mengatakan demikian. Lagi pula percuma kalian meninggikan saya sebagai sesosok raja. Pertama, jabatan raja bagi saya tidaklah berarti besar. Dan lagi pula, jikapun itu berarti, itu tidak lama lagi. Asal kalian tahu, kerajaan Rakasota, kerajaanku, terbangun oleh 3 simbol sebagai bukti kejayaannya. Yang pertama, simbol sabit yang menandakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat-rakyatnya. Dan yang kedua, simbol tameng. Tameng yang menandakan kekuatan bertahan atau pertahanan kerajaan kami. Dan yang ketiga, simbol gelang raja, yaitu gelang yang menyimbolkan kepemimpinan dan kekuasaan. Yang perlu kalian tahu, saya harap saya menceritakan ini tidaklah membuat kalian bersedih. Setidaknya meringankan beban pikiran saya yang sedang saya alami saat ini. Karena apa? Karena 3 simbol yang saya pegang itu, 2 di antaranya sudah jatuh di tangan musuh. Yaitu simbol sabit yang menandakan kemakmuran. Karena kenyataannya apa? Setelah kerajaan kami dijajah, kami sudah kehilangan kemakmuran dan telah diambilnya simbol itu. Dan sekarang sudah di tangan mereka. Benar adanya, kerajaan kami tidak lagi memiliki kemakmuran. Yang kedua, simbol tameng. Benar adanya, kerajaan kami sudah tidak lagi memiliki pertahanan yang kuat. Dari penjajahan ini, kami kehilangan banyak sekali pasukan bertahan maupun pasukan penyerang. Itu tandanya simbol tameng kami sudah di tangan mereka. Hanya ada 1 simbol sekarang, yaitu simbol gelang raja yang menandai kepemimpinan saya. Akan tetapi,
Apakah saya mampu mempertahankan simbol yang terakhir? Sedangkan saya untuk bertarung pun sudah sangat lemah. Mungkin saja jika tiba-tiba ada pedang menebas dari belakangku, saya sudah tidak lagi dapat menghindarinya. Saya tidak menyangka serangan yang awal mula tidaklah banyak, ternyata disusul dengan pasukan yang jumlahnya tidak terkira. Saya lalai karena itu. Saya senang kalian hadir ke sini. Setidaknya saya bisa mengutarakan perasaan saya ini. Menurut kalian, apakah saya sangat berdosa atas kelalaian saya ini? Justru saya yang berdosa, Tuan Raja. Saya hanya bisa merepotkan. Di saat saya benar-benar kesulitan, Tuan Raja selalu ada. Tuan Raja selalu hadir. Di saat Tuan Raja terdesak, apa balas budi saya kepada Tuan Raja? Saya hanyalah sampah. Maafkan saya, Tuan Raja. Apa yang kau katakan? Saya tidak lebih bagus daripada sampah, Tuan Raja. Betul. Jujur, Maafkan saya, Tuan Raja. apa maksudmu? Kamera kotor teman-teman. Saya hanyalah sampah. Saya hanyalah debu. Saya hanyalah kerikil yang hanya bisanya menyusahkan bagi Tuan Raja. Tidak demikian. Kau bukanlah sampah. Kau bukanlah kerikil, bukanlah debu bagiku. Sekalipun memang begitu, apakah kau pikir gunung yang menjulang tinggi dan sebesar itu hanyalah sekumpal gunung? Tidak. Bukankah kalian tahu gunung yang sebesar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil, debu-debu yang menempel padanya. Sekalipun kau kerikil, sekalipun kau debu, kau sudah berperan penting untuk menyangga gunung itu. Dan mungkin saja, jika tidak ada kerikil di dalam gunung itu, atau jika saja satu kerikil penyangga gunung itu kita ambil, maka bisa jadi gunung itu akan longsor. Kerajaan berdiri tidak begitu saja. Kerajaan berdiri karena tersusun dari banyak hal. Prajurit, rakyat, petinggi-petinggi, raja, semua sama. Semua andil, semua berperan. Jika satu di antaranya diambil atau tidak dianggap, akan sangat mungkin jika gunung itu atau kerajaan itu akan longsor. Jika kalian masih menganggap diri kalian sampah, debu ataupun kerikil, kalian salah. Karena adanya saya menemui kalian, itu karena hal penting. Maka saya simpulkan di sini, kalian bukan kerikil ataupun debu. Kalian adalah pondasi
Kalian adalah batu yang besar yang menopang gunung itu, yang menopang kejayaan kerajaan kami. Saudaraku, saya pikir saya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan beban itu sendirian. Saya mungkin saja tidak sanggup memegang satu simbol gelang raja. Dan tujuan utama saya mendatangi kalian adalah memberikan gelang raja itu kepada kalian. Saya harap khususnya dirimu mau menyangga beban itu. Tidak, Tuan Raja. Itu bukan jawaban yang saya mau, saudaraku. Gelang raja adalah simbol kekuasaannya, Tuan Raja. Saya tidak pantas untuk memegang benda sehebat itu, Tuan Raja. Banyak makhluk, sahabat-sahabat kita jauh lebih bisa memegang gelang raja itu daripada saya. Makhluk seperti saya ini tidak pantas, Tuan Raja. Kau menolak permintaanku, kau menyanggah pendapatku. Sama saja kau tidak yakin dengan cara berpikirku. Bukan begitu? Tujuan saya bukan seperti itu, Tuan Raja Rakasota. Ini terlalu berlebihan. Sesosok Tuan Raja Rakasota yang sangat bijaksana, yang sangat kuat saja mau menyerah. Apalagi saya yang makhluk yang seperti ini, Tuan Raja. Hanya satu hentakan saja, bisa-bisa amanah yang telah diberikan Tuan Raja hilang dalam seketika. Itu yang saya takutkan, Tuan Raja. Saya sudah mempertimbangkan ini sejak lama. Sejak perang itu sudah dimulai. Dan sejak saat saya mulai tertekan dan terpojok, saya pikir kaulah sosok yang tepat. Apakah kau tidak peduli dengan kerajaanku? Saya sangat peduli, Tuan Raja. Akan saya jelaskan lagi. Ketika simbol itu sangatlah penting. Akan tetapi, ada yang lebih penting, yaitu nama dan keberadaan serta kekuasaan yang terdapat dalam simbol gelang raja itu. Jika saja dua simbol yang sudah hilang benar-benar diambil ketika gelang raja itu masih di tangan kita, setidaknya kita bisa membangun lagi dan memperbaiki apa yang sudah hilang. Kita bisa bangkitkan lagi kejayaan kerajaan Rakasota di kemudian hari. Dari simbol sabitnya, dari simbol tamengnya, itu bisa kita perbaiki nanti. Akan tetapi jika simbol gelang raja sudah jatuh di tangan yang salah, sudah jatuh di tangan kerajaan yang lain, bagaimana bisa kita memperbaiki? Karena memiliki pun kita sudah tidak bisa. Pertimbangkan lagi pendapatmu. Saudara-saudara kita yang menurutmu dia lebih pantas menjadi raja saat ini dalam keadaan tidak aman. Jika saya berikan kepada mereka, yang ada akan memancing mereka melihat gelang raja itu. Sedangkan di sini tempat yang aman. Dan kau adalah makhluk yang pantas. Maka apakah salah jika saya memberikan itu kepadamu? Tapi saya tidak bisa janji, Tuan Raja.
saya bisa mengemban amanah sebesar itu dan sekuat Tuan Raja. Jika saya memilihmu, pasti saya sudah memikirkan hal terburuk yang akan menimpa sebelumnya. Baiklah, jika memang itu adalah keputusan Tuan Raja, saya ikut Tuan Raja. Terima kasih, Pak. Karena saya pikir saya sudah tidak sanggup lagi melangkah. Saya harap apapun yang terjadi nanti, saya menitipkan Mardika kepadamu. Bismillah. Bismillah. Jikalau simbol ini sampai jatuh di tangan musuh, tandanya kerajaan Rakasota sudah tidak ada. Tapi jika gelang ini masih di tanganmu, selama itu juga kerajaan Rakasota masih ada. Saya akan menjaga itu sekuat-kuat saya, Tuan Raja. Jangan anggap diri kalian sampah. Karena tidak mungkin saya menitipkan ini kepada makhluk yang sederajat dengan sampah. Tapi, Tuan Raja, bukannya saya berpikiran yang macam-macam. Tadi Pangeran Mandrika telah menemui saya ke sini. Dia mengatakan pesan dari Tuan Raja Rakasota yang intinya saya tidak usah ikut campur dalam urusan Tuan Raja. Karena saya ini tidak berguna, karena saya ini hanya merepotkan saja. Betul. Itu adalah pesan dari Raja Rakasota yang dititipkan kepada Pangeran Mardika. Ya, saya paham di sini. Saya tidak sedikit pun menjanggal dari kata-kata itu, Tuan Raja. Di sini saya berpikir positif. Mungkin saja Tuan Raja ingin kami selamat. Terima kasih, Tuan Raja. Kau mengenalku dengan baik, dan kau mengenal Mardika pun dengan baik. Kau tahu kesimpulannya. Ya, memang saya melarangmu datang ke sini, tapi tidak dengan kata-kata sekasar itu. Dan saya pun benar-benar tidak melarangmu sepenuhnya. Karena saya tidak akan menghalangi orang yang bertekad baik. Saya tidak sekeras itu. Ini semua ulah Mardika. Kau terima ini terlebih dahulu. Terima kasih, Tuan Raja. Maafkanlah putraku. Saya akan memaksa dia minta maaf kepadamu. Tidak usah, Tuan Raja. Tidak usah. Saya sudah mengerti itu, Tuan Raja. Bukan seperti itu. Mungkin kau bisa menerimanya. Tapi saya tidak bisa menerima anakku memiliki watak yang seperti itu. Kemana dia? Bukankah Tuan Mardika sedang berperang? Berperang katamu. Ya. Maka
makanya tadi menghentikan saya tidak usah ke dalam medan perang, intinya seperti itu. Betul. Dia akan melanjutkan peperangan. Seperti yang saya katakan, kita sedang tertekan. Tidak ada peperangan, pertarungan, ataupun sejenisnya. Di sana, di kerajaanku, semua hanya tertekan, terdesak dan hanya bisa bersembunyi. Tidak ada peperangan. Justru, saya sampai ke sini pun itu sangat beruntung. Karena bisa lolos dari penjagaan mereka. Yang mereka cari hanyalah tinggal gelang itu. Maka saya berikan itu kepadamu. Karena kau di luar tempat kerajaanku. Tapi mana mungkin Mardika berperang. Dan saya pun tidak melihatnya di tempatnya. Terus Mardika kemana, Tuan Raja? Iya. Apa mungkin Mardika melakukan hal senekat itu? Maksud Tuan Raja? Mohon maaf, saya pamit terlebih dahulu. Tuan Raja? Assalamualaikum. Astagfirullah. Apa sih ya? Tuan Mardika, Bu, nggak ada katanya. balik ke kerajaan, Bu. Tapi tadi pesan terakhir, kata Tuan Mardika, senekat itu apa itu maksudnya itu? Kayak tergesa-gesa banget kok. Semoga tidak ada apa-apa. Ya. Intinya kita mengemban amanah ini besar-besaran ini. Kita memegang seluruh kekuasaan dan kejayaan dari Tuan Raja Rakasota. Kita harus cepat-cepat menghindar dari tempat ini. Kita cari posisi yang teraman.